Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dan prinsip gelombang bunyi, meliputi cepat rambat bunyi, bunyi pada dawai, dan bunyi pada pipa organa. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan juga merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi dapat merambat melalui gas, cair, dan padat. Selanjutnya yaitu cepat rambat bunyi pada zat gas. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sih kita bisa mendengar suara? Ternyata suara merambat melalui medium. Dan salah satu medium yang paling umum adalah udara, yang merupakan campuran dari berbagai gas. Suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Getaran ini kemudian mengganggu molekul-molekul gas di sekitarnya, menyebabkan mereka ikut bergetar juga. Nah, getaran ini kemudian diteruskan dari satu molekul ke molekul lain yang membentuk gelombang suara yang merambat. Adapun untuk menghitung cepat rambat bunyi pada gas yaitu V atau cepat rambat bunyi dalam gas sama dengan akar gamma atau konstanta Laplace dikali R yaitu konstanta gas umum dikali T yaitu suhu gas dibagi Mr atau yang disebut massa molekul relatif gas. Di sini terdapat contoh soal yaitu tentukan laju bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius jika konstanta Laplace sebesar 1,4 dan massa molekul relatif udara sebesar 29 kali 10 pangkat minus 3 kg per mol serta konstanta umum gas sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Kita tentukan laju bunyi di udara. Melihat dari soal tersebut, telah diketahui bahwa suhu gas yaitu sebesar 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 273 Kelvin. Lalu ada konstanta Laplace yaitu sebesar 1,4. Lalu ada molekul relatif yaitu sebesar 29 dikali 10 minus 3 kg per mol. Lalu diketahui juga konstanta umum gas sebesar 8,134 Joule per mol Kelvin. Maka yang ditanyakan yaitu tadi laju bunyi di udara atau yang ditanyakan itu yaitu V. Maka kita masukkan V sama dengan akar gamma dikali R kali T per MR. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dan menghasilkan yang sudah dibulatkan ini menjadi 331 M per S. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, dan lainnya. Di dalam air, gelombang bunyi merambat lebih cepat daripada di udara karena molekul air yang lebih rapat. Salah satu contoh penerapan gelombang bunyi di dalam air ialah sonar yang digunakan untuk mendeteksi objek di bawah laut. Kecepatan gelombang bunyi dalam zat cair dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan jenis zat cairnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi di dalam zat cair ialah V sama dengan akar B per ρ, di mana V merupakan cepat rambat bunyi, B merupakan modulus bulk, dan ρ sama dengan massa jenis.
Modulus bulk merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Berikut merupakan beberapa contoh untuk nilai. Kemudian, terdapat contoh soal mengenai cepat lambat bunyi pada zat cair. Modulus bulk di dalam air adalah sebesar 2,25 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dengan massa jenis Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Berapakah nilai cepat lambat bunyi dalam zat cair? Kemudian, di dalam soal sudah diketahui bahwa nilai modulus bulknya ialah sebesar 2,25 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dan nilai massa jenis Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui, yaitu V sama dengan akar B per Rho, dan kita masukkan nilai B dan Rho-nya menjadi V sama dengan akar 2,25 dikali 10 pangkat 9 dibagi 1000, kemudian kita hitung menjadi V sama dengan akar 225 dikali 10 pangkat 4, dan kita hitung lagi hingga hasil akhirnya menjadi V sama dengan 1500 meter per second. Pertama-tama pernah nggak sih kamu tuh mengetuk pipa? Ternyata medium udara, cair, dan padat itu mempunyai kecepatan lambat yang berbeda gitu pada setiap mediumnya masing-masing. Kok bisa? Jadi, di zat padat itu partikelnya saling berdekatan dan ikatannya saling kuat. Nah, karena itu getaran dari suatu partikel ke partikel lainnya, makanya bunyi melesat lebih cepat dibandingkan di benda padat dibandingkan zat cair ataupun gas gitu loh. Ini adalah ilustrasinya. Itu modulus elastis dan Rho itu massa jenisnya semakin cepat bunyinya, tapi kalau massa jenisnya lebih besar itu malah memperlambat si suaranya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sumber bunyi dawai. Pernahkah kalian memainkan gitar? Ketika kalian memainkan gitar, di bagian depan pasti bunyinya nyaring. Itu artinya semakin pendek jaraknya, frekuensinya semakin tinggi. Gitar merupakan alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Gitar dapat menghasilkan nada-nada yang berbeda dengan jalan menekan bagian tertentu pada senar itu saat dipetik. Nada yang dihasilkan dengan pola paling sederhana disebut nada dasar. Frekuensi nada dasar pada dawai dapat kita definisikan dengan menggunakan persamaan F0 sama dengan V dibagi 2L, di mana V itu adalah cepat lambat gelombang dan L itu panjang dawai. Frekuensi nada atas ke N dirumuskan dengan Fn sama dengan N tambah 1 kali V dibagi 2L. Setelah mempelajari materi sebelumnya, agar lebih paham lagi, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Dawai mempunyai panjang 1 meter, memiliki cepat lambat gelombang 100 meter per second. Hitunglah frekuensi nada dasar dan nada atas pertama dawai tersebut. Pada soal diketahui cepat lambat gelombang atau V adalah 100 meter per second dan L adalah 1, sehingga kita menggunakan rumus Fn. Untuk nada dasar kita ganti N menjadi 0 sehingga kita memperoleh hasil yaitu 50 Hz. Untuk nada atas pertama kita ganti N menjadi 1. Kemudian kita masukkan rumus dengan V dan L yang sama sehingga kita mendapatkan hasil 100 Hz. Ada pula sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya. Disebut juga pipa organa, di mana ada pipa organa tertutup dan juga pipa organa terbuka. Contohnya pada seruling, trompet, atau piano. Berikut ini merupakan persamaan dari masing-masing pipa organa. Perhatikan soal berikut.
Sebuah pipa organa terbuka, kedua ujungnya memiliki nada dasar dengan frekuensi sebesar 300 Hz. Tentukan besar frekuensi dari nada atas pertama. Bisa dilihat ya pembahasannya. Dengan menggunakan rumus pipa organa terbuka, kita dapat mengetahui hasil frekuensi dari nada atas pertama, yaitu sebesar 600 Hz.